Bismillahirrahmanirrahim. Halo, apa kabar soleh dan soleha kelas 3? Hari ini kita akan mempelajari penghematan energi tema 6, subtema 4. Ya, kita akan mengulas materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari ada 3 muatan. Yang pertama, Bahasa Indonesia, PPKN, dan Matematika. Untuk muatan KD Bahasa Indonesia adalah 3.2, menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. 4.2, menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep sumber dan bentuk energi dalam bentuk tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Untuk muatan KD PPKN adalah 3.2, mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. 4.2, menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Dan untuk yang terakhir, KD Matematika adalah 3.8, menjelaskan dan menentukan luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. 3.8, menyelesaikan masalah luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah dengan menyaksikan media pembelajaran yang dikirim guru melalui grup WhatsApp, Google Meet, atau aplikasi lainnya, siswa dapat menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan konsep penghematan energi dengan menggunakan bahasa sendiri dengan benar. Yang kedua, dengan menyaksikan media pembelajaran yang dikirim guru melalui grup WhatsApp, Google Meet, atau aplikasi lainnya, siswa dapat menuliskan pengalaman mendapatkan hak dan kewajiban dengan benar. Yang ketiga, dengan menyaksikan media pembelajaran yang dikirim guru melalui grup WhatsApp, Google Meet, atau aplikasi lainnya, siswa dapat menyebutkan cara menentukan dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret dengan benar. Selanjutnya, ayo kita membaca. Di sini terdapat teks cerita yang berjudul Menghemat Penggunaan Listrik. Coba perhatikan pada gambar di samping. Rumah Dayu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore hari, Dayu dan keluarga menyirami tanaman. Pagi hari, Dayu dan keluarga membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Pepohonan membuat teduh lingkungan di sekitarnya. Pepohonan membuat udara di sekitarnya menjadi bersih. Jendela dan lubang udara di rumah Dayu banyak. Jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara. Selain itu, rumah Dayu juga menjadi terang pada pagi dan siang hari. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara. Udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Akhirnya, lingkungan menjadi sejuk. Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungan menjadi sehat. Rumah Dayu tidak memerlukan pendingin ruangan. Dengan demikian, Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi. Dayu dan keluarga menghemat penggunaan energi listrik. Selain itu, biaya listrik menjadi murah. Setelah kita membaca teks cerita tadi, apa sih yang kita ketahui pada rumah Dayu? Bagaimana Dayu dan keluarganya menghemat penggunaan listrik? Dari teks tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pada rumah Dayu, pada pagi hari, Dayu dan keluarganya sudah membersihkan rumah. Kemudian
Kemudian semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Dikarenakan rumah Dayu terdapat jendela dan lubang udara yang begitu banyak, sehingga jendela dan lubang udara ini berguna untuk keluar masuknya udara. Nah, selain itu juga, pada rumah Dayu ini, baik siang maupun pagi, menjadi terang karena sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara. Dengan begitu, baik pada pagi hari dan siang hari, pada rumah Dayu tidak memerlukan menggunakan lampu karena sudah terang melalui sinar matahari yang masuk. Nah, pada rumah Dayu juga tidak memerlukan pendingin ruangan karena sudah sejuk. Karena di sekitar rumah Dayu terdapat lingkungan pepohonan yang rimbun dan teduh, sehingga membuat lingkungannya menjadi teduh. Nah, kemudian dengan demikian Dayu dan keluarganya juga ikut menjaga ketersediaan energi. Nah, apa sih yang dilakukan keluarga Dayu dalam menghemat energi? Nah, pada keluarga Dayu menghemat penggunaan energi listrik. Nah, yang tadi Ibu jelasin itu ya, baik energinya listrik yaitu penggunaan lampu, pemakaian kipas angin untuk pendingin ruangan. Nah, sehingga itu mengakibatkan penghematan. Selain itu, biaya listrik juga menjadi murah. Selanjutnya, ayo berlatih. Berdasarkan teks bacaan sebelumnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, sebutkan hal-hal yang dilakukan Dayu dan keluarganya untuk menghemat energi. Nah, apa aja sih hal-hal yang dilakukan Dayu dan keluarganya? Tadi kita sudah membaca teksnya. Hal-hal yang dilakukan Dayu dan keluarganya adalah yang pertama, menanam pepohonan dengan rimbun agar lingkungan menjadi teduh dan sejuk. Kemudian yang kedua ada membuka jendela saat pagi hingga siang hari. Dan yang terakhir yaitu membangun rumah dengan banyak jendela dan lubang udara. Nah, pertanyaan yang kedua, sebutkan manfaat menghemat energi. Nah, apa aja sih manfaat yang kita dapat setelah menghemat energi? Nah, ada banyak ya manfaatnya. Salah satunya adalah biaya tagihan listrik yang harus dibayarkan per bulan menjadi murah. Nah, kenapa kok bisa murah? Karena kita menghemat energi dengan cara pemakaiannya dikurangin, yaitu tadi yang dilakukan oleh Dayu dan keluarganya ya. Terus yang kedua, menghemat penggunaan bahan bakar fosil. Ketiga, menjaga lingkungan alam agar asri. Nah, yang tadi yang dilakukan oleh Dayu dan keluarganya. Dan yang terakhir, ikut berpartisipasi dalam mencintai bumi. Nah, itu manfaat dalam menghemat energi. Dan yang terakhir, pertanyaannya adalah mengapa menanam pohon termasuk kegiatan menghemat energi? Ada yang tahu nggak kenapa sih menanam pohon termasuk kegiatan menghemat energi? Ya, karena menanam pohon termasuk kegiatan menghemat energi. Karena suhu di lingkungan rumah menjadi lebih sejuk dan teduh. Coba perhatikan sekeliling rumah kalian. Ada nggak rumahnya yang tidak ditumbuhi oleh pepohonan? Apa yang akan diakibatkan dari hal tersebut? Apa kepanasan atau bagaimana? Nah, apabila di lingkungan rumah terdapat pepohonan, akan mengakibatkan udara menjadi lebih sejuk dan teduh.
sehingga rumah tidak perlu lagi menggunakan pendingin ruangan dan kipas angin. Nah, seperti yang dilakukan oleh Dayu dan keluarganya tadi ya. Selanjutnya, ayo kita berlatih. Hak dan kewajiban dilaksanakan dengan cara yang seimbang. Tuliskan hak dan kewajiban agar kejadian pada gambar di bawah ini tidak akan terjadi lagi. Coba kita perhatikan pada gambar yang pertama. Terdapat seorang anak yang sedang makan, namun dia sudah merasa kenyang. Padahal terdapat di meja makan masih banyak makanan yang belum dihabiskan. Pada gambar tersebut, hak apa yang harus dilaksanakan oleh anak tersebut? Haknya adalah mendapatkan makanan. Dan apa kewajiban yang harus dilaksanakan anak tersebut? Kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu menghabiskan makanan yang sudah diambil. Nah, hak dan kewajiban pada gambar yang pertama tidak dilaksanakan dengan cara yang seimbang, karena ketika anak tersebut mendapatkan makanan, maka seharusnya kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu menghabiskan makanan. Namun pada gambar pertama tidak dilakukan dengan cara yang seimbang. Maka dengan begitu kita harus ketika mengambil makanan harus mengambil secukupnya saja agar tidak membuang-buang makanan dan yang akan mengakibatkan mubazir. Dan yang kedua, terdapat gambar seorang anak yang sedang menyiram tanaman. Hak apa yang harus dilaksanakan atau diperoleh oleh anak tersebut? Hak yang diperoleh adalah menikmati pemandangan hijau. Nah, apa yang harus kewajiban yang dilaksanakannya? Yaitu dengan cara menyiram dan merawat, menjaga tanaman dengan cara menyiram. Dan untuk pada gambar yang ketiga, terdapat seorang anak yang sedang menyiram, bermain air. Nah, hak yang harus dilaksanakan adalah mendapatkan atau menggunakan air bersih. Namun kewajibannya adalah tidak mainan dengan membuang-buang air. Nah, pada gambar yang ketiga juga hak dan kewajiban dilaksanakan tidak secara seimbang, karena ketika anak tersebut mendapatkan air bersih, maka kewajiban yang harus dilaksanakan adalah tidak membuang-buang air ataupun tidak bermain-main air, karena hal tersebut akan mengakibatkan pemborosan dalam menggunakan air. Selanjutnya, ayo kita berlatih lagi. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi. Berilah tanda silang pada gambar yang tidak menunjukkan kewajiban menggunakan energi. Coba kita perhatikan pada gambar yang pertama ya. Di situ terdapat seorang anak yang sedang bermain-main air, yaitu dengan cara membuang-buang air. Sedangkan pada gambar sebelahnya adalah seorang anak perempuan yang sedang menyiram tanaman. Nah, kewajiban yang menggunakan energi pada gambar tersebut adalah pada seorang anak yang melakukan kewajiban dengan menggunakan energi, yaitu dengan cara menyiram tanaman. Nah, berarti dicentang ya, yang seorang anak yang sedang menyiram tanaman. Dan disilang untuk gambar yang tidak menunjukkan kewajiban menggunakan energi pada seorang anak laki-laki. Nah, untuk gambar yang selanjutnya adalah yang bagian B. Terdapat seorang anak yang sedang membersihkan papan tulis
Dan pada gambar sebelahnya adalah seorang anak yang sedang bermain-main di papan tulis, yaitu pemborosan dengan cara menggunakan kapur. Nah, kewajiban yang menggunakan energi dan yang tidak menunjukkan kewajiban menggunakan energi, ada yang tahu tidak? Gambar yang mana? Gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Ya, gambar yang pertama yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi. Sedangkan gambar yang kedua tidak menunjukkan kewajiban menggunakan energi. Kewajiban yang dilaksanakan di sekolah. Coba kita perhatikan pada gambar yang pertama. Terdapat seorang guru dan beberapa siswa sedang mengikuti pembelajaran. Proses pembelajaran di kelas menjadi lancar. Hak yang kita dapatkan adalah mendapat pengetahuan yang baru. Sedangkan kewajiban apa yang kita lakukan adalah menyimak dan memperhatikan apa yang diberikan guru ataupun yang disampaikan oleh guru dengan cara seksama. Dengan cara seperti itu, kita mendapatkan hak, yaitu pengetahuan yang baru. Sekarang, coba kita perhatikan pada gambar yang kedua. Terdapat beberapa anak yang sedang bersih-bersih di kelas, sehingga kelas bersih dan rapi. Hak yang saya dapatkan adalah belajar dengan nyaman. Dan kewajiban apa yang harus kita laksanakan? Dalam gambar yang kedua itu, kewajiban yang harus kita laksanakan adalah membersihkan dan menjaga kenyamanan kelas. Nah, seperti gambar yang kedua ya, jadi kita harus membersihkan dan menjaga lingkungan kelas agar pada proses pembelajaran kita menjadi nyaman dalam belajarnya. Seperti itu ya. Udin dan teman-teman menjalankan kewajibannya dalam menjaga lingkungan. Mereka menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka menanam pohon sesuai dengan bagan yang diberi warna. Perhatikan bagian yang diberi warna pada gambar di samping. Dapatkah kalian menghitung luas bagian tersebut? Sebelumnya, Ibu jelasin dulu ya. Untuk satu kotak tersebut, pada tanda itu menggambarkan satu persegi satuan. Sedangkan pada gambar separuh dari kotak tersebut menggambarkan setengah persegi satuan. Sehingga ketika setengah ditambah setengah, yaitu menjadi satu persegi satuan, yaitu menjadi kotak persegi seperti itu ya. Coba kita perhatikan pada gambar di samping. Dapatkah kalian menghitung luas bagian tersebut? Coba kita hitung bareng-bareng ya, ada berapa kotak tersebut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Terdapat 27 persegi satuan, sehingga dapat disimpulkan luas bagian bagan tersebut adalah 27 persegi satuan. Jadi luas bagian ditanami Udin dan teman-teman tadi adalah 27 persegi satuan. Sekarang coba kita hitung luas bagian pada gambar yang pertama, yaitu di sebelah kiri. Ada berapa luas persegi
persegi satuannya. Coba kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, luas bagian pada gambar pertama adalah 15 persegi satuan. Coba kita perhatikan pada gambar yang kedua. Berapa luas bagian gambar kedua? Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Nah, sehingga luas bagian pada gambar yang kedua adalah 31 persegi satuan. Sampai sini sudah paham belum materinya? Kalau belum, nanti ditanyakan kembali ya kepada ibu. Selanjutnya, perhatikan pada gambar berikut. Gambar di atas adalah bagian-bagian di sekolah. Berdasarkan bagian tersebut, isilah titik-titik berikut. Nah, coba kita perhatikan gambarnya ya. Yang A, ruang kelas digambarkan dengan warna merah. Coba kita cari di dalam bagan terdapat warna merah. Luas ruang kelas merah adalah titik-titik persegi satuan. Coba kita hitung bareng-bareng ya. Ada berapa sih? Ya, ada 18. Sehingga luas ruang kelasnya adalah 18 persegi satuan. Coba kita hitung yang bagian B. Lapangan olahraga digambarkan dengan warna kuning. Coba kita cari bagan yang berwarna kuning. Luas lapangan olahraga adalah titik-titik persegi satuan. Coba kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 4 ke samping, 6 ke bawah. Sehingga 4 dikali 6 adalah 24. Jadi luas lapangan olahraga yang berwarna kuning adalah 24 persegi satuan. Nah, bagian C. Ruang kepala sekolah dan guru digambarkan dengan warna hijau. Luas ruang kepala sekolah dan guru adalah titik-titik persegi satuan. Coba kita hitung ya. Bagan yang berwarna hijau 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sehingga luas ruang kepala sekolah dan guru adalah 5 persegi satuan. Nah, sampai sini sudah mengerti belum? Kalau belum, nanti ditanyakan ya ke ibu. Nah, kita lanjut ya bagian yang D. Ruang perpustakaan digambarkan dengan warna biru. Luas ruang perpustakaan adalah titik-titik persegi satuan. Coba kita cari bagan yang berwarna biru. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. 2 ke samping, 2 ke bawah. Jadi 2 dikali 2 adalah 4. Jadi luas ruang perpustakaan adalah 4 persegi satuan. Dan yang terakhir, kamar kecil digambarkan dengan warna ungu. Luas kamar kecil adalah titik-titik persegi satuan. Coba kita cari bagan yang berwarna ungu. Di bagian paling bawah ya, pojok kanan. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Nah, jadi luas kamar kecil adalah 3 persegi satuan. Sampai di sini kalian sudah pada mengerti belum pembelajaran yang tadi kita pelajari? Udah pada ngerti ya? Jadi cara mencari luasnya adalah dengan dihitung satu persatu kotak yang diwarnai atau
yang sudah diberi warna kayak tadi itu. Nah, jadi kita cari luas dari kotak persegi yang sudah diwarnai, sehingga nanti kita mendapatkan hasil luas persegi satu warna. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semangat untuk PTS-nya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.